warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin para pemirsa kajian Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Luhur, yang Maha Ghafur, yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, terutama nikmat keimanan, nikmat keislaman, dan juga nikmat sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa menjalani hidup kita dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita menjalani masa-masa yang sulit, menjalani masa-masa yang penuh dengan cobaan dan ujian, menjalani pandemi yang sungguh luar biasa. Tapi semua itu mudah-mudahan tidak mengurangi segala rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke pangkuan junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan akhlakul karimah. Hadirin para pemirsa kajian Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini izinkan kami akan menyampaikan tentang tema yaitu mensyukuri kemerdekaan. Nabi SAW bersabda, al-imanu nisfani, nisfun fis syukri wa nisfun fis sabri, bahwa keimanan itu terbagi menjadi dua bagian. Sebagian ada pada rasa syukur dan sebagian ada pada rasa sabar. Di dalam hidup dan kehidupan ini tentu kita senantiasa harus selalu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apakah itu nikmat keimanan, keislaman, sehat walafiat, dan juga kita mensyukuri nikmat diutusnya baginda Rasulullah, baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa risalah Islam, yang dengan diutusnya beliau dan ajaran itu sampai kepada kita. Mari kita syukuri nikmat diutusnya baginda Nabi, nikmat diutusnya baginda Nabi membawa risalah Islam, yaitu dengan cara kita jalankan keimanan dan keislaman dengan baik, dan kita tauladani segala akhlak dari baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada baginda Rasulullah ada suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Selanjutnya pula mari kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini yang telah diproklamirkan oleh para pendiri bangsa kita yang sudah melewati selama 76 tahun kita merdeka. Kita isi kemerdekaan ini dengan baik, dengan belajar, dengan bekerja dengan baik, dengan bersilaturahmi, dengan senantiasa berpikir positif dan tetap membangun semangat dan mental kesabaran kita, terutama di dalam menjalani masa-masa yang sulit sekarang ini. Dan alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir rekan kami, saudara kami, yaitu Al-Ustadz Rizky Ramadan, yang akan menyampaikan tentang bagaimana caranya kita dapat mensyukuri atau mengisi kemerdekaan ini dengan baik, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan kasih sayang oleh Allah, diberikan bimbingan oleh Allah, dan bangsa kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pada akhirnya Ustadz Rizky Ramadan, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak Ustadz, baru datang nih.
silakan. Oh, mic-nya nempel selalu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu wa rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kelapangan, dan juga berbagai nikmat, hingga nikmat yang paling besarnya, yakni nikmat keimanan dan juga nikmat keislaman, yang sampai sekarang kita dimudahkan untuk beribadah kepadanya, untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya, tentunya dalam meningkatkan amal soleh, khususnya tentunya setelah kita merayakan beberapa pekan lalu, yaitu adalah Idul Adha. Ikhwatu iman rahimakumullah, bahwasanya tentunya di bulan Agustus nanti tentu kita akan sama-sama mengetahui proklamasi kemerdekaan kita, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Tentunya bagaimana kita menyambutnya adalah bagaimana seseorang itu mensyukuri kemerdekaan ini. Sedangkan makna syukur, kata Ar-Raghib Al-Asfahani dalam silsilahnya, beliau mengatakan bahwasanya syukur itu menampakkan bentuk terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ingat terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, itulah kesyukuran. Sedangkan lawannya adalah kufur, yaitu melupakan nikmat Allah. Jadi bagaimana kesyukuran itu adalah akan senantiasa tertancap dalam hati, ya, dengan hatinya, dengan dia meyakini nikmat itu, ya, meyakini nikmat daripada kemerdekaan itu adalah nikmat yang sangat berharga. Kemudian juga di dalam lisannya dia mengucapkan alhamdulillah, itu adalah kesyukuran. Kemudian dalam perbuatannya ya senantiasa memakai anggota badannya untuk berbuat baik, matanya dipakai untuk membaca Al-Quran, tangannya dipakai untuk membantu orang, dan juga semua anggota badannya dipakai berjalan menuju majelis ilmu, itu adalah salah satunya. Itulah kesyukuran. Dan faedah daripada kesyukuran itu adalah disebutkan di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, maka aku tambahkan nikmat kepadamu, dan apabila engkau kufur, maka azabku itu sangat pedih. Dan juga disebutkan di dalam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat dari Tuhanmu, maka sebutlah dengan bersyukur kepadanya. Itulah bagaimana faedah daripada syukur itu sendiri. Nah, apa itu munasabahnya, ya, ikhwatu iman, dengan kemerdekaan yang akan kita tentunya sambut sebentar lagi, ya, kurang lebih 2 minggu lebih lagi. Maka tentunya ada beberapa perwujudan, ya, karena kemerdekaan itu adalah tauhid, ya, gitu, yaitu dia senantiasa menyandarkan dirinya kepada Allah, gitu, ya. Nabi Yakub saja ketika ada masalah, ketika mencari solusi, dia curhat kepada Allah, ya. Beliau berkata, innama asku basi husni ilallah. Hanya saja aku adukan permasalahanku, kesulitanku, dan kesedihanku hanya kepada Allah. Itulah bagaimana kesyukuran juga ketika menyandarkan sesuatunya, beribadah hanya kepada Allah. Kemudian juga kemerdekaan itu adalah rasa aman dan kesehatan. Karena apa? Saat ini dengan kesehatan itu sangat luar biasa, ya. Apalagi tentunya seseorang ditimpa rasa sakit sedikit saja, seseorang sudah dicurigai, gitu, ya. Masya Allah. Tentunya bagaimana saat ini
sangat berharga nikmat sehat itu ya. Ya mungkin kita suka lupa gitu ya. Di dalam sebuah hadis ya, nikmatani makbunun fihi ma katsirun minan nas. Nikmat yang disia-siakan ya, yang dilupakan. Dua nikmat ya, yaitu as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang ya itu. Kemudian juga rasa kemerdekaan itu wujudkan dengan kesyukuran tuh ya. Bagaimana kita, contohnya itu adalah pemimpin Nabi Sulaiman ya. Beliau ketika pemerintah kerajaannya semua tunduk terhadap perintahnya gitu ya. Bagaimana beliau mengatakan hada min fadli rabbi. Ini adalah nikmat dari Tuhanku. Dia berani untuk mengujiku. Asykuru am akfur. Apakah aku bersyukur atau aku kufur ya, melupakan nikmat itu. Dan juga bagaimana rasa syukur itu diwujudkan pula dengan senantiasa kita mengeratkan tali ukhuwah di antara kita, yaitu bagaimana mengeratkan tali ukhuwah, senantiasa silaturahmi dengan kerabat, senantiasa memberi, senantiasa berbagi, senantiasa tentunya kalau tidak dengan harta dengan ilmu gitu ya, tentunya dengan makanan, itu diantaranya tentunya rasa kesyukuran terhadap kemerdekaan yang kita bisa wujudkan ya. Barakallahu fiikum. Terima kasih kepada Al-Ustadz Rizky Ramadan yang telah menyampaikan secara singkat tentang bagaimana hakikat syukur dan bagaimana tentang hakikat daripada mensyukuri kemerdekaan. Mudah-mudahan kita semua, saya, Ustadz Rizky dan pemirsa sekalian dapat kembali mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Dengan mengisi kemerdekaan ini, dengan menjaga ukhuwah, bersilaturahmi, menjaga persatuan dan saling mendoakan di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita mengangkat segala musibah dan ujian serta bala yang menimpa baik keluarga kita, saudara dan pada umumnya adalah bangsa kita semua. Amin. Dan mengangkat segala penyakit yang kita derita dan menyembuhkan segala yang sakit serta menghindarkan segala penyakit dari yang sehat. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.